Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Tirta Nirmaya dari kelas A4 dengan NIM 040401231101. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu UAS Statistik Sosial yang memaparkan materi tentang yang pertama yaitu statistik deskriptif, yang kedua uji validitas, yang ketiga uji reliabilitas, dan yang keempat uji asumsi klasik, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Selamat menyaksikan. Oke, kita buka Excel terlebih dahulu. Dan di sini ada 4 variabel. Yang pertama yaitu Y tingkat kesehatan, X1 makanan instan, X2 pengawet buatan, dan X3 pewarna buatan. Oke, di sini ada dengan jumlah responden dari nomor 1 sampai dengan 91 responden yang mengisi pernyataan dan juga pertanyaan. Kemudian paling atas masing-masing variabel ada X1.1, X1.2, X1.3, dan total dari X1. Dan selanjutnya di sini ada X2.1, X2.2, X2.3 dengan total X2. Dan yang ketiga ada X3.1, X3.2, X3.3, dan total dari X3. Dan di sini juga ada Y1.1, Y1.2, Y1.3, dan total Y1. Dan ini total dari masing-masing pernyataan dari masing-masing variabel. Ini mewakili skala Likert dari 1 sampai 5, yaitu responden 1 yang menjawab sangat tidak setuju, dan responden 2 menjawab tidak setuju, dan responden 3 menjawab ragu-ragu, responden keempat menjawab setuju, dan responden kelima menjawab sangat setuju. Setelah dimasukkan semua hasil kuesioner, hitung penjumlahan dari masing-masing variabel, yaitu di sini total dari semua variabel atau respondennya. Setelah data mentah seperti ini, maka kita lanjut ke aplikasinya SPSS. Ini udah masuk di aplikasi SPSS. Kemudian kita langsung mengganti measure ini. Ini aslinya tulisannya Anknow, diubah menjadi ordinal. Pindah menjadi ordinal. Ini kita copy, terus disamakan dengan yang atas dengan ordinal juga, kecuali yang X1 kita ganti dengan scale, dan begitu pun seterusnya. Setelah kita mengganti measure tadi, mengganti data dari measure, kemudian kita ubah juga values. Values ini yang aslinya berisi non, kita ganti dengan value yang nomor 1. Yang nomor 1 ini value yang nomor 1 kita isi dengan kata-kata sangat tidak setuju. Diisi dengan sangat tidak setuju. Terus kita add di sini. Terus untuk yang value kedua kita isi dengan tidak setuju. Dan untuk yang value ketiga kita isi dengan ragu-ragu. Terus yang keempat kita isi setuju. Kemudian yang kelima kita isi sangat setuju, kemudian kita add terus oke. Nanti hasilnya akan seperti ini.
Ini udah kita copy semua ya, udah kita isi semua kecuali yang X1, X2 sama X3 dan Y1 ini tidak usah diisi. Jadi diisi seperti awal tadi. Dan selanjutnya kita berpindah ke data ini, ke data view. Oke, kita lanjut ke data view. Ini tampilan data view karena tadi sudah didefinisikan dari masing-masing pernyataan, sehingga kolom paling atas ini udah muncul dari yang didefinisikan dari variabel view. Ini tampilan sebelumnya kosong ya, belum di copy. Dan ini cara mengkopinya. Kita lanjut ke Excel tadi, ke data Excel yang mentah. Nah, ini kita sudah di data mentah yang ada di Excel tadi. Kemudian kita copy dari responden 1 sampai responden 91 ya. Kita copy sampai bawah sampai ke 91 ini. Kemudian kita copy, kemudian kita pindah ke variabel view. Nah, di sini ini kan aslinya kan kosong ya, ini tadi sudah saya copy. Nah, begini cara mengkopinya. Kita pencet Ctrl V untuk mengpaste data mentah tadi. Nah, pasti akan muncul seperti ini. Oke, kembali ke pengolahan data dengan SPSS. Yang pertama, kita membuat statistik deskriptif pada SPSS. Ini yang pertama. Dan yang kedua ada analisis hasil uji validitas menggunakan analisis korelasi person produk momen. Dan yang ketiga ada hasil uji reliabilitas data menggunakan metode Cronbach's-Alpha. Yang keempat ada uji asumsi klasik dengan uji normalitas dengan probability plot. Yang keempat B ada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dan kelima A ada uji hipotesis, yaitu yang A ada analisis regresi linear berganda. Dan yang B ada uji hipotesis uji simultan F. Dan yang ke C ada uji koefisien determinasi. Dan yang terakhir ada uji parsial T. Nah, berikut saya akan memberikan contoh-contoh cara membuat analisis dari yang nomor 1 tadi dengan cara analisis data pada SPSS. Yang pertama ini menggunakan statistik deskriptif pada SPSS. Oke, next. Selanjutnya kita kembali lagi dengan aplikasi SPSS. Begini cara yang pertama, yaitu yang mencari data analisis. Yang pertama kita pencet analis, terus kita ke deskriptif statistik, kemudian kita frekuensis. Nah, ini tadi sudah saya pindah ya. Kemudian caranya itu yang X1.1 kita pindah ke sini, X1.2, X1.3, X2.1, X2.2, X2.3, dan ini seterusnya.
seperti ini ya. Dan ini nggak usah. Yang jadi hanya tersisa X1, X2, X3 dan Y1 seperti ini. Kemudian kita pilih display frequency tables. Kemudian kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Seperti ini ya. Nanti akan muncul seperti ini. Sebentar, bukan ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Statistik. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah output dari sebaran pernyataan yang tadi. Ada tabel X1 valid, ada 5. Yang pertama yaitu sangat tidak setuju, ada frekuensinya 6. Yang tidak setuju ada 3, yang ragu-ragu ada 20, yang setuju ada 36, dan yang sangat setuju ada 26. Dari total frekuensi tadi ada 91. Dan ini juga ada persentase mengambil dari persen, yaitu ada juga valid persen. Yang persen yang pertama sangat tidak setuju ada 6,5, tidak setuju 3,3, ragu-ragu 21,7, yang setuju ada 39,1, sangat setuju 28,3. Dan begitu pula dengan seterusnya sampai Y1.1, Y1.2, Y1.3 seperti ini. Oke, ini yang kedua, yaitu hasil uji validitas menggunakan analisis korelasi persen produk momen. Syarat untuk valid yaitu R dihitung lebih besar dari R tabel dan dinilai signifikan kurang dari alfa. Nah, kemudian kita praktik dengan SPSS untuk mencari validitas. Oke, ini kita sudah kembali ke SPSS. Bagaimana cara untuk mencari uji validitas tadi? Yang pertama kita klik Analyze, kemudian kita klik Correlate, terus kita klik Bivariate. Seperti itu. Ini tadi yang sebelah kiri udah kita pindahkan ke kanan, yaitu ke variabel, dan langkah selanjutnya kita klik correlate yang persen, terus yang total, yang terakhir kita pencet flag significant correlation. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, yang kita gunakan yang penting itu yang X1 yang ada bintangnya 2 seperti ini. Hasil dari R percent correlation sheet yang total yaitu 0,865. Yang total nilainya 0 dan yang N jumlahnya yaitu 91. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu hasil uji reliabilitas data menggunakan metode Cronbach's-Alpha, yaitu menentukan masing-masing variabel. Di sini hasil uji reliabilitas data menggunakan metode Cronbach's-Alpha. Syarat ketika disebut reliable atau alpha, nilainya lebih besar dari 0,6. Oke, yang pertama kita klik Analyze, terus kita klik Scale, kita pilih yang Reliability Analysis seperti ini. Saya kembalikan lagi. Dari yang sebelah kiri ini kita pindah ke items, dari X1.1, X1.2, X1.3, kita pilih alpha. Kemudian kita pilih OK. Nanti akan muncul reliability, hasil output dari data tadi. Oke, di sini ada reliability statistik Cronbach's-Alpha. Ada nilai hasilnya ada 0,840. Karena lebih besar dari 0,6, maka keterangan disebut reliable, dan
Begitu juga dengan X2, X3, dan Y1. Lakukan hal yang sama untuk menentukan reliabilitas dari masing-masing variabelnya. Seperti ini nanti hasilnya. Oke, yang keempat yaitu ada analisis uji asumsi klasik. Yang A, ada uji normalitas dengan probability plot. Dan yang kedua, ada uji asumsi klasik dengan B, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Apa sih bedanya dari yang uji probability plot dengan Kolmogorov-Smirnov? Kalau yang uji normalitas atau probability plot yaitu hasil dari sebaran data mengikuti garis diagonal ketika normal ada di garis diagonalnya, maka mengikuti garis diagonal seperti itu. Dan yang kedua, yang B, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov bernilai memiliki distribusi normal ketika signifikasinya lebih besar dari alfa. Sekarang kita tunjukkan bagaimana cara menghitung uji normalitas probability plot di aplikasi SPSS. Nah, begini caranya. Kita klik ke analyze, kemudian kita pilih regression, kita ke linear. Nah, seperti ini. Kita masukkan yang Y1 kita masukkan ke dependent. Kemudian untuk yang kedua kita masukkan X1, X2, dan juga X3 seperti ini. Kemudian kita pilih yang plots, kita pilih yang dependent, terus kita klik normal, probability plot, kemudian kita continue. Oke. Di sini sudah ada hasil dari normalitas probability plot seperti ini. Of regression standaris residual. Titik-titik mengikuti garis diagonal yang ada di grafik ini bisa dilihat, yaitu normalitas probability plot hanya mengamati hasil sebaran dari titik-titik ini. Apakah mengikuti garis diagonalnya? Jika iya, distribusi normal. Jika ia mengacak, maka distribusi tidak normal. Oke, sekarang yang B yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Maka ada nilai signifikasi ketika ada yang lebih besar dari 0,05, maka data kita normal. Langsung kita eksekusi. Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita ke regression, terus ke linear. Nah, seperti ini. Dari hasil yang pertama tadi kita biarkan seperti ini, kemudian kita klik save, terus kita pilih understand dessert, kemudian kita klik continue, terus oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita kembali ke olah data tadi, kemudian kita klik analyze, terus ke non parametric test, kita pilih legacy dialog, kita pilih one sample KS seperti ini. Kemudian kita pilih yang understand, kita masukkan ke variable list, kemudian kita klik normal, kemudian kita pilih oke. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Nilainya 0,00 karena kalau nilai 0,00 seperti ini, maka distribusi normal. Kemudian yang kelima ada uji hipotesis, yaitu yang A, analisis regresi linear berganda. Banyaknya X di sini
disesuaikan variabel bebas yang digunakan pada penelitian karena kita X-nya sampai 3. Maka bunyinya yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 dan plus B4 X4. Uji hipotesis analisis regresi linear berganda ini nanti hasilnya digunakan dari koefisien dari masing-masing variabel. Oke, sekarang kita klik analyze, kemudian kita klik regression, terus ke linear, terus langsung kita klik OK. Nanti akan muncul hasilnya dari. Sekarang kita scroll dari analisis regresi linear berganda, yaitu ada uji T, ada uji T, R, dan lain-lain. Sekarang kita mencari tabel koefisien. Oke, sekarang di koefisien, yaitu ada understandardized B yang hasilnya 1,636. Ini yang menjadi pertanyaan. Yang pertama yaitu ada X1 yaitu hasilnya min 0,43 0,717 dan yang ketiga X3 ada 0,259. Oke, sekarang kita ke nomor 5 yaitu uji hipotesis yang B yaitu uji simultan F. Di sini ada H0 dan H1. Kalau H0 itu tidak terdapat pengaruh produk, harga, tempat atau saluran distribusi dan promosi terhadap tingkat penjualan secara simultan. Kalau H1 yaitu terdapat pengaruh produk, harga, tempat atau saluran distribusi dan promosi terhadap tingkat penjualan secara simultan. Jadi cuma hanya beda dari kalau H0 kan tidak terdapat, kalau H1 terdapat, seperti itu. Sekarang kita lihat dari SPSS di tabel ANOVA-nya. Yang di tabel ANOVA-nya. Yang ini. Kita mencari F tabel yang diperoleh dari DF1 dan juga DF2. Punya 4 variabel bebas dan terikat, dikurangi 1 jadi 3. Maka jumlah semua variabel kita kan punya 91 responden, dikurangi 5 responden jadi 86. Ini kita gunakan untuk menentukan nilai F tabel. Maka F tabel 2,71 ini contoh ya, sehingga dapat disimpulkan H0 itu ditolak dan HA diterima, yang berarti tingkat kesehatan, makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penjualan. Seperti itu. Sekarang kita ke uji hipotesis yang C yaitu uji koefisien determinasi R2. Di sini udah ada di SPSS di tabel kita. Sekarang kita output ke model summary. Ke model summary yang ini. Lah, kita lihat jumlah dari R² tersebut yaitu 0,595. Cara selanjutnya kita kalikan 100%. Kita kalikan ke 100%. Kita kalikan ke 100%. Kita kalikan ke 100% setelah sudah, yaitu 5,95%, artinya 5,9,5% dari masing-masing variabel bebas atau independennya mampu menjelaskan pengaruh kepada Y-nya. Sisanya 4,95 lah. 4,9 ini diperoleh dari mana? Dari 100
dikurangi 59,5% ini diperoleh dari variabel lain yang tidak dijelaskan di variabel bebas yang terdapat di sini. Jadi R² 59,5%, artinya sebesar itu variabel bebas memberi pengaruh kepada Y. Sisa lain min 4,95 itu yang hanya memberi pengaruh, seperti itu. Selanjutnya kita ke uji hipotesis yang D, yaitu uji parsial T. Bedanya di uji simultan hanya ada satu HO dan satu H1. Di contoh ini ada 4. Kita pisah untuk uji parsial T, ada 4 variabel bebas. Ada 4 variabel bebas. Di contoh ini ada H0 yang tidak terdapat pengaruh produk terhadap tingkat penjualan signifikan. Yang B ada H0 tidak terdapat pengaruh harga terhadap tingkat penjualan secara signifikan. Yang A ini, yang HA terdapat pengaruh produk terhadap tingkat penjualan secara signifikan. Yang B, yang HA-nya terdapat pengaruh harga terhadap tingkat penjualan, dan seterusnya. Hasil uji T bisa dilihat di uji output di koefisien. Kita scroll ke uji ini yang koefisien, dan nilai T yaitu 1,644, dan juga X1 nya nilainya min, 299, yang X2 nya 4,639, yang X3 nya 2,078, dan juga X1 dikurangi 0,299 dikali 2. Sekarang kita ke Excel, kita ke R dan tabel di sini. Karena menggunakan T-nya yaitu 0,05 di tabel, kita harus mencari rumus DF sama dengan N dikurangi jumlah variabel. Jadi N-nya sama dengan 91 responden dikurangi 4, yaitu jumlah variabel 91 dikurangi 4 sama dengan 87. Sekarang kita cari angka 87. Ini 87 yang hasilnya 1,98827. Kita gunakan T tabel, nanti kita bandingkan hasil T hitung di SPPS-nya. Jadi kesimpulannya bila T hitung itu lebih besar dari T tabel dan taraf signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak dan H1-nya diterima.